Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan etos kerja sebagai wujud amal soleh. Anggota kelompok kami yaitu Anissa Zahra, Arnolandra Alfiansyah, Aulia Putri Oktaviani, saya sendiri Aziza Septiansyah, Farin Syah Malik, dan Siti Mulia Akna. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, teman-teman, tahu nggak etos kerja menurut Islam itu apa? Jadi, etos kerja menurut Islam dapat diartikan sebagai sikap seorang muslim yang percaya bahwa bekerja adalah cara untuk memuliakan diri dan menunjukkan kemanusiaannya, serta sebagai bukti amal soleh. Karena itu, pekerjaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman menunjukkan sifat seorang muslim dan meningkatkan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia yang menunjukkan sikap pengabdian dan membuatnya dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surat At-Taubah ayat 105 yang menganjurkan kepada umat Islam untuk memiliki etos kerja tinggi. Seorang muslim bekerja bukan hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia, namun sekaligus menjadi ladang amal soleh bagi dirinya. Seorang muslim dalam bekerja hendaknya memiliki dua karakter, yakni Al-Qawi dan Al-Amin. Al-Qawi merujuk kepada reliabilitas atau dapat diandalkan, sedangkan Al-Amin berarti jujur dan dapat memegang amanah yang diberikan. Selanjutnya ada kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam yaitu kemandirian berwirausaha merujuk pada sikap dan kondisi usaha dengan semangat berwirausaha untuk mendapat memenuhi kebutuhan dan mengandalkan kemampuan sendiri. Kemandirian memberikan kesempatan bagi wirausaha untuk dapat menentukan sendiri tujuan dan keputusan yang tepat bagi usahanya. Maksud dari kewirausahaan dalam Islam, kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar manusia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Berikutnya, prinsip kewirausahaan dalam pandangan Islam. Salah satu petunjuk tentang kewirausahaan yang terdapat dalam Al-Quran adalah bagaimana mengeksplorasikan, mengelola, memproduksi, dan mengembangkan agar bumi tetap produktif dan memberikan manfaat, menjaga dan memelihara alam. Tugas manusia adalah untuk menjadikan sumber daya menjadi merata. Konsep etika profesi Islami. Etika profesi Islami. Etika profesi Islam adalah seperangkat prinsip etika dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional muslim dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam berprofesi, Islam menyerukan untuk mengikuti jalan Rasulullah dalam bekerja, yaitu dengan landasan pandangan Islam, yaitu yang pertama itu ada syidik. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua adalah amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga adalah tabligh, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Al-Jin ayat 28. Yang keempat adalah fatanah. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Quran Surat Yusuf ayat 55. Yang kelima adalah istiqomah. Quran Surat Fussilat.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menangguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Konsep etika profesi Islam ini mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip agama dalam berbagai bidang profesi, seperti bisnis, kedokteran, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Etika profesi Islam mendorong individu untuk menjalani pekerjaan mereka dengan integritas, kejujuran, dan perhatian pada kemaslahatan masyarakat, sambil menjalankan prinsip-prinsip hukum syariah. Selanjutnya, ada makna dan implementasi dari amal soleh. Makna amal soleh. Amal soleh berasal dari kata amal dan soleh. Amal artinya perbuatan, sedangkan soleh artinya baik. Jadi, amal soleh merupakan suatu perbuatan baik yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang sesuai dengan akal atau rasional, Al-Quran, dan As-Sunnah. Implementasi amal soleh. Amal soleh meliputi hablum minallah atau kesolehan pribadi atau individu, dan hablum minannas atau kesolehan sosial. Adapun implementasi dari penjelasan di atas yaitu diantaranya ikhlas, sabar, tawadu, jujur, tawakal, etos kerja, kepedulian sosial, sholat, zakat, puasa, berbuat baik, dan lain-lain. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mendorong umat Islam untuk bekerja. Bekerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Masyarakat yang berkecukupan memiliki kehidupan agama yang benar. Sebaliknya, jika perekonomian masyarakat terbelakang, akan sukar untuk mengembangkan agamanya. Rasulullah SAW bersabda pada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Naim, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Artinya, kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Maka, ketidakberdayaan masyarakat dalam perekonomiannya akan berimbas dengan melanggarnya perintah Allah dan terjerat kepada kemaksiatan. Makna kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Makna kerjasama atau syirkah berarti penggabungan atau percampuran. Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak atau sukarela. Syirkah amlak adalah kerjasama antar dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah amlak dibagi dalam dua macam syirkah. Yang pertama, syirkah ikhtiariyah. Syirkah ini terjadi karena dua orang yang berakad. Yang kedua, ada syirkah jabariyah. Syirkah ini terjadi tanpa perbuatan keduanya. Yang kedua, ada syirkah ukut. Syirkah ukut adalah ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada syirkah wujuh. Tanpa adanya modal, kerjasama ini hanya berdasarkan rasa kepercayaan. Yang kedua ada syirkah mudharabah. Kerjasama antar pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Yang ketiga ada syirkah inan. Sepakat untuk menjalani bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Yang keempat ada syirkah mufawadlah. Sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan. Yang terakhir ada syirkah abdan. Sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Selanjutnya adalah titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Konsep amal soleh dan profesionalitas dapat dilihat bersinggungan dalam beberapa hal. Berikut adalah beberapa titik temu antara kedua konsep tersebut. Pertama adalah niat. Baik amal soleh maupun profesionalitas memerlukan niat yang tulus untuk berbuat baik.
Lalu yang kedua adalah etika. Dalam amal soleh, artinya berbuat baik dengan ikhlas tanpa mencari pengakuan atau imbalan. Dalam profesionalitas berarti mematuhi kode etik di tempat kerja. Yang ketiga adalah kualitas. Dalam amal soleh artinya berbuat baik dengan segenap kemampuan. Dalam profesionalitas berarti melaksanakan pekerjaan dengan kompeten. Lalu yang keempat adalah dampak. Dalam amal soleh artinya melakukan perbuatan baik yang memberi manfaat bagi orang banyak. Dalam profesionalitas berarti melaksanakan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara garis besar, persinggungan antara amal soleh dan profesionalitas menyoroti pentingnya beramal soleh dengan ikhlas dan kompeten, serta dengan niat memberi manfaat bagi orang lain dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya ya. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.